Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat bertemu kembali Mas Aufal. Selamat malam Mas Faris. Siap. Mas Aufal ini adalah alumni yang sangat menginspirasi bagi saya sendiri juga khususnya. Beliau dulu di UKM yang sama dengan saya di Universitas Hasyim juga, prodi KPI. Ya, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Tapi prodi KPI itu bukan terpaku hanya di multimedia saja ya. Artinya sekarang yang di belakang kita sekarang saat ini, buku-buku yang tercecer semua ini adalah karya-karya Mas Aufal, sebagian besarnya karya beliau sendiri. Nah, bagaimana kabarnya Mas Aufal sekarang? Mungkin Alhamdulillah untuk kabar hari ini baik, sehat juga. Terima kasih juga Mas Faris sudah kesini. untuk saat ini kesibukannya setiap harinya. Untuk saat ini setiap harinya kami masih di pondok ya Mas Faris. Jadi masih ngabdi di pondok juga. Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, kami bergerak di bidang literasi, khususnya toko buku juga ada di penerbitan buku seperti itu. Jadi Pondok mana ya Mas Aufal? di pondok Hamalatul Quran Jogoroto. Hamalatul Ya, cuma ya seharinya kita juga bergelut dengan dunia buku. Nah, seperti itu. Jadi selain menulis, lulusan KPI, beliau Ustadz Masa Aufal nggak ada Ustadz ini? Masa? ini juga merupakan hafiz Al-Quran. Oh enggak. Ya masih belajar. Masih belajar. Siap, saya diajari dikit-dikit ya. Oke, sama-sama belajar. Menarik sekali bahwa seseorang santri itu tidak hanya mengabdi saja, tetapi dari barokah mengabdi mungkin ada secerca pikiran bahwa mungkin saya bisa usaha sendiri gitu. Akhirnya buka usaha sendiri melalui toko buku, dan sampai saat ini juga berjalan, dan saya juga sempat mengikuti sampai saat ini dari awal dulu sebelum ada terbitnya Sila ya. Masih toko buku berarti ya Mas Faris Masih ya? toko buku biasa ya, Mas. Iya. Terus sampai sejarah Mas Aufal sangat terkenal, Oh, dipanggil sama Gus Solah, rektor pada saat itu, dan juga bisa melanjutkan sejarah, mungkin jadi momen untuk membuat nama Wasilah sendiri itu ya Mas. Tapi saya kurang tahu sih, bagaimana sih Mas kisahnya sejarah toko buku Wasilah ini dimulai. Ya, jadi untuk toko buku Wasilah sendiri terkait dengan nama itu sebenarnya belakangan. Jadi yang lebih dulu tuh saya jualan buku dulu. Jadi ketika itu masih kuliah, saya ingin jualan buku tapi nggak ada modal Mas, seperti itu. Jadi sama sekali kita berangkat dari 0 rupiah seperti itu. Lah kok bisa? Bisa karena memang sekarang kan kita bisa jualan dengan metode misalkan dropship atau reseller. Nah ketika itu saya dropship ke salah satu penerbit besar, penerbit Lentera Hati. Nah, penerbit ini menjual atau menerbitkan bukunya Prof. Quraisy. Nah kebetulan saya itu juga salah satu alumni pesantrennya beliau di PSG itu, sehingga Berarti ketika sebelum di Hamalatul Quran, setelahnya Mas Aufal di situ. masih di Haki, masih di Haki. Cuma ketika itu kami sempat ikut programnya beliau 6 bulan di Jakarta. Makanya ketika pas kuliah kemudian ingin jualan buku, itu kita menjual bukunya Prof. Quraisy, tetapi kita jualnya foto ya lewat WA gitu. Dropship gitu. Iya. Jadi kita upload di WA. Nah, ketika ada yang pesen baru kita ngambil ke penerbit seperti itu. Dan terus seperti itu. Terus berlanjut seperti itu. Jadi nggak kita ngambil dulu barangnya, kemudian punya produk banyak berjualan nggak. Tetapi kita hanya jual foto. Ketika ada yang pesan baru dikirim. Dan itu pun yang ngirim bukan kita, karena memang dropship kan. Jadi yang ngirim pihak penerbit sana, Lentera Hati seperti itu. Terus berlanjut sampai pada akhirnya kita mulai nyetok barang. Kemudian nggak hanya jualan Lentera Hati, juga akhirnya
ambil di Fapres, penerbit yang lain. Enggak, Iya. kalau dari stok barang jualan, kalau Jualan. Mas Alfal menilai di bidang buku ini kan berawal dari kayak ide niat kan, Ya, berarti kan sebagian besar itu kayak dari gerakan atau kerentek hati Iya. lah kalau istilah Jawanya. Berarti Mas Alfal memandang toko buku ini sebagai bisnis atau bukan sih Mas? mungkin kalau awalnya enggak ya, lebih mungkin iseng juga kan. Iseng-iseng. Yang lebih dulu saya dulu jualan kaos, malah kaos sarung. Itu pun juga ada titipan dari teman. Kalau buku memang ketika di Jakarta itu kita apa ya, terbentuk dengan lingkungan yang di sana itu seakan-akan kita itu wajib membaca dan wajib menulis. Sehingga ketika saya pulang ke sini kemudian kuliah di Buireng, tradisi itu masih ada, tradisi untuk membaca, kemudian membeli buku, menulis itu ada. Pas Sehingga waktu itu Mbak Najwa Shihab masih jadi duta baca Indonesia bukan? kayaknya masih Masih ya. Iya. Makanya di daerah situ atau di Memang di lembaganya lembaganya beliau memang kita kayak ditetapkan seakan-akan lagi itu termotivasi untuk membaca, untuk menulis seperti itu. Selain juga motivasi dari guru-guru yang kebanyakan beliau itu punya karya semuanya gitu. Gitu. jadi sangat kompleks juga dan masuk akal. Tapi kayaknya kalau saya juga disuruh mengikuti jejak Mas Alfal walaupun mondok di pondoknya Pak Quraish Shihab, ini saya juga nggak kepikiran sampai ke sini deh kayaknya. Jualan buku. Iya, Oh iya, ini emang kayak mungkin takdir juga ya. takdir juga udah pasti. Tapi Mas, kalau bilang tentang kewirausahaan, kita kan juga sama lulusan dari Unhas Dari yang saya masih ingat University of banget. Pesantren kan apa? Betul. Motonya itu Iya, dari iya. Universitas of Pesantren dan Entrepreneurship. Iya. Nah, kalau bicara entrepreneur Mas ya, biasanya kan dalam satu bisnis itu ada kendala atau keuntungan. Iya. Nah, kira-kira Mas, dalam membangun toko buku ini ataupun dalam membangun nama Wasilah sendiri atau mulai mengembangkan entah dalam online atau offline, itu kendala yang paling besar itu apa Mas bagi Mas Afal? Kalau kendala untuk menjual buku ya, mungkin ya Kak, bukunya juga penulisnya. Jadi saya lihat memang ada buku-buku itu yang laris karena mungkin kualitas bukunya bagus itu. Ada juga yang laris karena penulisnya. Ya mungkin secara kualitas buku nggak terlalu ya. Tetapi penulisnya itu siapa lah, dikatakan memang entah influencer atau memang tokoh. Itu biasanya laris seperti itu. Tapi buku-buku yang kurang, mungkin kualitasnya kurang, kemudian penulisnya juga masih kurang top juga. Ini kendala di penjualannya seperti itu. Nah, selain itu memang apa ya, menjual buku itu juga sesuatu yang bisa dibilang sulit mungkin ya. Ya karena memang dalam satu lingkungan kita bisa kita lihat hanya segelintir mungkin orang yang suka membaca gitu. Misalkan di lingkungan pesantren sendiri gitu. Itu kan dari sekian ratus hanya berapa orang yang suka membaca. Belum lagi membeli buku itu juga kan pekerjaan yang sangat berat. Ada mungkin orang yang suka membaca, tetapi untuk membeli buku pun juga itu kan butuh keberanian ya Itu untuk kan jadi menyisihkan. kendala untuk progres Iya. keberjalanan Mas ya. Kalau kendala dalam mulai pembangunan itu apa Mas? Misal waktu mau mendirikan buku mau mendirikan atau apa, mungkin ada kendala teknis atau Oh gitu. HP-nya rusak atau Untuk kendala toko buku, saya kira memang lebih ke apa ya? Mungkin tempat. Karena saya mengawalinya kan di pondok. Di pondok itu kan dalam satu kamar itu kan ada banyak orang dan di situ kan kita bersama-sama. Sedangkan kalau buku fisik ini seperti ini kan membutuhkan tempat gitu kan. Nah, sehingga ketika posisinya masih di pondok itu kendala kita ya nggak bisa menampung banyak stok buku seperti itu. Kalau untuk yang lain saya kira aman semuanya ya. Ya karena kita online ya, bagaimana kita maksimalkan potensi itu dengan sering-sering membuat konten-konten baik di WhatsApp, baik di IG, khususnya juga di ini ya, di Shopee gitu ya.
Jadi kita jalankan online-nya seperti itu. Berarti untuk teknisnya ini aman mas ya, berarti sangat prepare banget mas Afal nih orang. Ya apa namanya, sementing kita jalankan setiap hari seperti itu. Yang paling ini kendalanya sih kembali ke diri kita masing-masing. Kadang itu yang namanya orang bisnis, apalagi jualan seperti ini yang memang agak berat gitu ya, kan butuh yang namanya continue untuk terus update apa namanya produk lah. Mungkin kendalanya di situ karena memang kita nggak ada timnya. Seharusnya itu kan kalau memang kita serius itu kan setiap apa namanya, misalkan konten kemudian dan sebagainya itu ada sendiri yang menyiapkan. Sedangkan Jadi bisa mengikuti perkembangan iya, minat iya, tren-tren juga gitu mas ya. iya. Lah sedangkan kita itu sementara ini masih semuanya digarap sendiri. Yang buat konten, kemudian juga yang urusan dengan stok barang dan Distribusi. sebagainya. Bahkan packing juga masih kita sendiri seperti itu. Ya mungkin kendalanya ya kurang tim juga itu mungkin ya. Perlu banyak tim juga itu. Tapi menyebarkan ilmu insya Allah barokah semua kok mas ya. Amin amin. Jadi ya kita jalani dengan rasa seneng aja, hobi gitu. Nah Biar mas, ringan. dari data UNESCO minat baca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Dan menurut Mas Aufal, kira-kira Ya. apa sih Mas yang mempengaruhi minat baca masyarakat Indonesia itu? Bagaimana masyarakat Indonesia itu punya kecintaan kepada membaca gitu maksudnya, atau kenapa kok rendah Lebih seperti ke itu? bagaimana kok masyarakat Indonesia, apa kebiasaan mereka kok sampai minat bacanya itu rendah? Ya Atau yang lain? kalau dari pengalaman kami ya, saya juga termasuk telat ya, telat suka membaca itu juga telat. Saya itu baru mengenal buku, baru suka membaca itu ketika ya itu di Jakarta, berarti itu ketika sudah lulus aliyah. Dan kenapa saya suka membaca, ternyata memang karena terbentuk oleh lingkungan yang di situ literasinya sangat bagus gitu. Lah mungkin saya dulu tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk kita mencintai buku, mencintai membaca seperti itu. Lah saya rasa sama mungkin ya di halayak luas ini kita kurang mendapatkan privilege itu. Ya bisa kita lihat lah di masyarakat kita, berapa banyak keluarga yang memang di dalam rumahnya itu ada buku, yang memang orang tuanya itu mengenalkan kita kepada buku kan jarang gitu. Saya sendiri nggak mendapatkan itu. Ya, Lah mungkin faktor ini yang membuat minat baca kita itu rendah seperti itu. memang sangat penting banget. Jadi Dari keluarga, dari rumah keluarga, dulu dari ada, behavior iya, ada lingkungan yang sangat memang penting. mendukung anaknya untuk mencintai buku sejak dini. Apalagi sekarang ada media sosial, kemudian ada gadget, dan itu kan juga mungkin mendistraksi ini ya, Ya, betul. para Lebih anak-anak untuk memudahkan juga. Tapi seperti kan itu. mungkin generasi kita agak telat atau terlambat membaca itu bisa juga karena orang tua kita juga berperan besar mas ya dalam mengenalkan buku. Ya, Orang tua kita kalau tahu bahwa buku itu sangat indah dan sangat penting, ya, mungkin juga mereka sangat ingin mengenalkan kepada Iya. kita juga pastinya ya. pasti mungkin mulai Tetapi kecil. kan semuanya juga tergantung kebiasaan dan Iya. regulasi mungkin ya. Nah, saya ingin tanya nih ke Mas Aufal, kira-kira apa sih harapan Mas Aufal dari hati yang terdalam buat mungkin sistem pemerintahan Indonesia terhadap literasi atau minat baca khususnya di bidang Mas Aufal di bidang literasi kepesantrenan. Ya. Kira-kira harapan Mas Aufal itu bagaimana Mas? Ya tentu apa namanya, berangkat dari lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Lah yang paling memungkinkan, setiap keluarga itu kan juga hampir semuanya sekarang berpendidikan lah, sekolah lah minimal seperti itu. Lah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah itu punya inisiatif di setiap sekolah itu ada apa namanya, entah itu beasiswa atau bantuan dan sebagainya, itu sebanyak-banyaknya buku seperti itu. Ini juga sering disampaikan oleh ini CS Hairan itu ya. Itu malah lebih keras mungkin daripada untuk makan siang gratis. Mending itu dialokasikan untuk buku gratis seperti itu. Jadi entah itu setiap satu semester satu siswa satu buku seperti itu.
Itu yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi selain dari rumah, mungkin juga bisa dibiasakan dari lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Nah sekarang kita lihat sekolah sendiri atau bahkan kampus ya. Kalau sekolah mungkin ya bisa dimaklumi, kampus sendiri ya saya lihat juga nggak semuanya kan mahasiswa itu membaca seperti itu. Ya mungkin kendalanya juga ya eh, buku mahal dan sebagainya. Berarti lebih mengharapkan kayak pemerhatian atau bantuan Buku mungkin, penyediaan pemerintah iya, untuk buku atau iya. pemotongan harga subsidi Ya untuk mungkin buku gitu ya. inilah pajak nulis itu kan juga lumayan itu kan. Kemudian bahkan yes pajak buku juga kan lumayan sebenarnya itu. Biar Iya, buku itu lebih lebih murah. harganya terjangkau dan Iya, bisa lebih mudah dimiliki gitu mas. iya, Kadang kan untuk orang yang ingin cari buku di Jombang sendiri iya, kadang cari bukunya nggak ada, akhirnya keluar kota, saking sulitnya akhirnya iya malas memang. membaca, Mm, terus akhirnya lewat online. Nah kita membaca lewat HP biasanya juga terdistract sosial iya, media dan iya. sebagainya. Nah kalau yang paling tepat langkah yang dilakukan nih, tips-tips dari Mas Awal sendiri untuk Untuk para orang yang masih sangat minat membaca buku agar bisa terasa terus atau bisa terjaga api literasinya itu apa mas di setiap harinya mas? ya harus update ya. Update buku-buku yang memang menarik untuk dirinya sendiri gitu. Karena setiap pembaca itu kan mereka punya semacam genre yang disukai gitu. Ada yang memang dia suka di politik, ada yang suka di sejarah atau apapun itu. Nah, maka kita ya harus terus update dengan buku-buku terbaru, termutakhir seperti itu. Sehingga ketika ada buku baru kita ya punya spirit untuk apa ya, membeli kemudian untuk membacanya karena ingin tahu hal baru dengan lewat-lewat buku tersebut gitu. Tapi Nah, bisa nggak sih mas kalau toko buku yang ada di Jombang misal di Wasira sendiri sini, mm, kalau ada orang yang request mas mau buku yang ini dong tapi saya kan pemesannya cuma satu nih ya mas, ya. apakah bisa diredikan atau nunggu beberapa kloter lagi atau bagaimana mas? Kalau di Wasilah sendiri karena memang sebenarnya bergerak di online ya. Online itu kan lebih fleksibel. Jadi ketika ada teman-teman yang mau pesen buku dan memang di kita stoknya nggak ada, itu masih bisa kita usahakan itu. Dan nggak harus apa namanya, nggak harus nunggu kloter-kloter gitu. Jadi tinggal judulnya apa, nanti langsung kita carikan ke penerbit seperti itu. Ya memang kan ya Mas Faris ya. Di Jombang memang kan susah ya kita nyari toko buku ya. Nah, kemarin saya juga sempat nulis terkait dengan Jombang adalah sebuah kota yang banyak toko buku tumbang. Jadi memang di Jombang itu sempat dulu ada Gramedia, ada toko buku Sempat ada Gramedia ada juga berarti. Gramedia juga, paling setahun 2 tahun sudah ini rongkat gitu. Ada toko buku Mandiri. Itu juga sangat besar di Jombang itu. Stoknya banyak. Itu juga akhirnya tutup. Ada juga kemarin Togamas. Togamas itu baru berjalan 2 tahun. Bulan Juli kemarin itu juga tutup gitu. Saya pas ke sana terakhir masih buka tapi sudah sama mbaknya itu mas maaf ini sudah mau tutup untuk stok bukunya sudah apa ya di apa ya dibersihkan sudah nggak ada itu sangat sangat sayang sekali gitu ya. Makanya kami sendiri toko buku Wasila ini pinginnya menjadi salah satu ikon toko buku yang ada di Jombang yang masih eksis itu ya walaupun kita online saya juga pengen nantinya itu toko buku Wasila ini juga offline ya berangkat dari rumah alhamdulillah sudah ada yang kesini untuk langsung membeli buku meskipun banyak kecil lah tapi ini bisa menjadi salah satu rujukan toko buku di Jombang seperti itu dan semoga nantinya toko buku Wasila ini bisa lebih besar lagi tempatnya juga luas stoknya lebih banyak dan memang Mas Faris kenapa di Jombang toko buku itu banyak yang tumbang sekarang tradisi toko buku memang harus bergeser dan pasar memang sekarang sudah bergeser offline pun hampir di semua bisnis itu memang sudah mengalami penurunan walaupun mereka punya toko offline mereka juga harus bergerak di onlinenya nah begitupun toko buku Oh iya ya, seperti itu berarti saya menangkapnya itu kalau mau buat toko buku, kalau mengimbangi minat masyarakat sekarang, ya kita yang lebih menyediakan alternatif biar mereka ini masih bisa mampir ke tempat saya ya walaupun tidak membaca buku gitu kan mas ya. ya makanya
toko buku yang ada di Jogja itu kan kebanyakan mereka juga ada ini ya, ada warung kopinya, walaupun di rumah, Oh, walaupun di rumah. Jadi mereka juga jual kopi, jual makanan, entah itu kafe ataupun warkop seperti itu. Jadi kayak desain toko bukunya pun juga nggak seperti dulu. Kalau dulu kan monoton hanya jual buku gitu. Nah sekarang harus bergeser ke warung kopi karena disitulah tempat berkumpulnya anak muda seperti itu. Jadi banyak sekali toko buku yang ada di Jogja itu. Mereka memang sebelum mereka buat toko buku offline, mereka itu sudah jalan online-nya seperti itu. Dan ketika mereka buat bookstore yang offline, itu pasti mereka juga sekalian membuat yang namanya warkopnya itu, warung kopinya, kafenya. Nah, mungkin dari situ yang harus kita kembangkan di Jombang gitu ya. Di Jombang saya kira masih belum ada ya toko buku yang juga ada warung kopinya seperti itu. Jadi bukan warung kopi yang juga jual buku, tapi toko buku yang sekalian juga jual kopi. Lain di Jombang belum ada. Ya nanti pastilah seperti itu nanti. siap. Insya Allah. Jadi ya teman-teman, saya juga selaras dengan Mas Afal juga, bahwa saya juga pernah membaca quotes dari Boy Chandra, Hmm? toko buku adalah jantung kota. Oh iya itu. Benar. Jika tidak ada toko buku, maka warga haruslah Waspada. waspada. Itu yang kami buat fit juga itu kemarin akhirnya itu. Ya, siap. Saya sendiri juga kalau melihat toko buku yang hampir tutup ataupun bahkan yang sudah Tumbang, tutup, iya. rasanya kayak apa ya? Sedih banget ya. Seperti sedihnya pasti mas. Cuma kesedihannya ini bukan hanya kesedihan seperti HP yang jatuh Iya, atau iya. HP yang rusak, itu lebih ke sedih yang sampai kepikiran masa depan generasi selanjutnya. Iya, iya. Kalau anak-anakku besok sampai nggak pernah baca Menyentuh buku. Ya. buku-buku offline, kalau lewat online sangatlah banyak, cuma ya murni terintegrasi ke baca semuanya masuk itu jarang mas. Kalau saya sendiri juga seperti itu, kalau di materi kuliah juga kan sering Iya, iya. disuruh baca buku. Hmm. Baca buku mungkin Yang baca setengah jam, PDF. scroll TikToknya mungkin setengah jam juga, Iya, iya. sama. Iya. Akhirnya durasinya hampir sama dan yang masuk itu kurang Kayak sudah apa ya, kecampur fokusnya itu kan dengan terkontaminasi gitu. Hmm. Jadi nih teman-teman, mungkin dari video ini juga mari kita aminkan bersama-sama dan kita jaga apapun itu bentuk literasinya, terutama bagi yang sudah ada di Jombang sendiri. Ada toko buku Wasilah dari Mas Iya. Opel juga, kita dongkrak juga, kita bantu sebisa mungkin agar di Jombang sampai saat ini bisa ada toko buku yang bisa tetap eksis ya. Amin, amin. Teman-teman ya, teman-teman juga mungkin ada yang ingin mengunjungi toko buku Wasilah, bisa langsung ke sini ya. Alamatnya di Jogoroto, Jombang. Dan teman-teman bisa langsung cek di IG ya, di buku Wasilah atau @wasilah buku. Nanti kita bisa bincang-bincang di sini seperti itu. Sangat ramah kok auranya. Ya, oh enggak ada kopinya, oh ada air putihnya. Baik Mas Hafal, terima kasih untuk Sama-sama. obrolan yang sangat sangat menyentuh perasaan saya juga mungkin. Tenang saja. Yang pasti semoga apa yang Mas Hafal sarankan selalu mendapat ridhonya Amin, dan amin, mendapat amin. berkahnya. Amin, amin. Saya juga ingin meniru bagaimana Mas Hafal berliterasi. Amin, amin. Terima kasih juga Mas Faris sudah berkenan untuk ya meliput toko buku yang kecil ini di Jombang, juga penerbitan yang kecil. Ya semoga dengan wasilahnya liputan jenengan ini bisa menjadi wasilah, buku Wasilah dikenal oleh minimal masyarakat Jombang seperti itu. Terima kasih. Siap. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini, perbincangan hari ini kita usaikan dulu. Tetap sesuai dengan motto saya, berbagi pengetahuan itu menyenangkan. Bagi teman-teman yang ingin saya mencari pengetahuan tentang apa atau bidang apa, bisa request di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.